Baik pendengar dan pemirsa, tentunya rumput laut merupakan primadona bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Saat ini pembudidayaan rumput laut menjadi sektor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Dan saat ini untuk mengetahui seperti apa perkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan, saat ini saya bersama dengan Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut Kabupaten Nunukan, Bapak Kamarudin. Baik, kita langsung saja menyapa yang ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini memang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat karena rumput laut yang dijual kepada pedagang, ada yang dijual dalam bentuk sudah kering dan ada juga yang masih setengah kering atau masih dalam kondisi basah. Nah, seperti apa Anda melihat situasi seperti ini? Karena tentunya ini sangat berpengaruh juga terhadap kualitas rumput laut, begitu ya. Ya, ini memang sudah berjalan bertahun-tahun kalau kita menceritakan seperti itu. Soalnya permintaan buyer, terutama Makassar dan Surabaya, Jakarta, itu ada sistemnya kadar. Sebetulnya permintaan semua buyer itu kadar 35, paling minim 36. Cuma yang kita lakukan di sini tadi di Kabupaten Nunukan belum bisa melakukan seperti itu. Ya mungkin ada faktor namanya bisnis, persaingan bisnis. Jadi ada sistem kadarnya sekian. Nah, itulah yang kita lakukan kadar umum. Nah, nanti sampai di Surabaya atau Makassar diproses ulang lagi kembali. Soalnya masalah rumput laut ini berantai dia, mulai dari petaninya, peluncurnya, pengirimnya di sini sampai di Makassar. Kadang ada dua lagi di sana, ada orang itu dua, ada orang ke satu. Orang ke satu lagi ini baru mengirim ke pabrik dan mengekspor. Ini makanya bahasa kami berantai. Ya, tentunya memang terkait dengan kualitas rumput laut saat ini seperti apa Anda melihat rumput laut di Kabupaten Nunukan? Apakah memang memiliki kualitas yang sangat baik, berkualitas ekspor begitu? Kalau mau cerita masalah kualitas ekspor belum ada kita di Nunukan. Nah, makanya sekarang ini munculnya ada pembeli basah langsung dari petani. Nah, itu ada minplusnya. Kalau dari kami selaku dari asosiasi pedagang rumput laut itu sangat saya mendukung. Kenapa dukungan saya? Dia membeli basah langsung menjemur, habis ditimbang, dicuci dulu bersih, baru dijemur. Nah, sekarang petani kan belum bisa melakukan semua seperti itu. Nah, mudah-mudahan adanya itu tadi pembeli basah ada satu contoh yang kita bisa lakukan dan bisa membuat kadar ekspor yang dimaksud itu tadi kadar 35 paling minim, 36 kekotoran 0,2%, paling minim 0,3%. Ini kadar ekspor yang saya tahu. Artinya memang untuk menjamin kualitasnya agar rumput laut ini bisa berkualitas ekspor, tentunya pedagang ini mengharapkan agar bisa membeli rumput laut petani dalam kondisi basah, sehingga nantinya pedagang yang mengelola sendiri begitu ya untuk melakukan penjemuran sehingga dapat terjamin kualitasnya, begitu mungkin maksudnya Pak? Ya bukan juga seperti itu. Cuma yang selama ini berapa tahun kita lakukan belum bisa dilakukan kadang ekspor langsung. Nah, jadi pekerjaan kita ini berantai. Kalau memang kita bisa melakukan kadar ekspor langsung di sini, itu sebetulnya lebih baik. Lebih baik. Begitu sampai di Surabaya atau Makassar, apalagi sekarang ini ada sudah kapal ekspor di sini, kontainer ekspor sudah ada. Nah, mudah-mudahan kita bisa lakukan di Kabupaten Nunukan ini mengekspor langsung, bukan melalui Surabaya lagi, Makassar lagi. Nah, nama-nama itu yang masuk bukan Nunukan, masuk barangnya diekspor. Nah, apalagi distribusinya, 1 sen pun belum ada masuk di Kabupaten Nunukan. Faktor itu tadi, begitu ribuan produksi kita yang terbesar di Indonesia bahkan dunia, kenapa tidak ada penarikan distribusinya? Faktornya itu tadi, tidak bisa kita bikin kadar, tidak bisa kita mengekspor langsung. Sehingga saat ini tidak ada sama sekali penarikan pajak ya kepada
aktivitas rumput laut di Kabupaten Nunukan ini begitu Pak? Tidak ada sama sekali. Itu bahasa kami, 1 sen pun tidak ada, 1 rupiah pun tidak ada penarikan distribusinya. Nah, mudah-mudahan ke depannya membantu pemerintah, mendukung pemerintah pedagang-pedagang rumput laut yang ada di Kabupaten Nunukan bisa ada seperti itu tadi. Ya, saat ini berapa harga rumput laut apabila para petani rumput laut ini menjualnya dengan dalam kondisi basah maupun yang dijual dalam kondisi kering? Berapa harga? Kalau harga sekarang masih normal, masih angka 11.000 tingkat petani sampai 11.500. Itu memang Itu dalam ada kondisi kering ya? Ya, kondisi kering. Kalau kondisi basah Pak? Nah, kondisi basahnya itu yang langsung dari petani 1.200 harga sementara. Kilogram. Ya, soalnya kalau harga ini ada beberapa macam bisa menurunkan, ada beberapa macam bisa menaikkan. Jadi memang tidak bisa menetap harganya misalnya 11.000 begitu terus 11.000 harganya. Pasti ada perubahan. Jadi petani apakah sangat untung apabila menjualnya dalam bentuk basah ataukah malah lebih untung kalau dalam bentuk dijual dalam bentuk kering? Itu semua ada ada punya kelebihan. Kalau memang harga sekarang di petani keringnya 11.000, jual basahnya 1.200, itu lebih untung jual basahnya 1.200. Oke, baik, terima kasih Pak Kamarudin atas waktunya berbincang terkait dengan polemik permasalahan budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan.